Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Nurhayani Situmorang. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar 2 saya yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa yang diberikan oleh Ibu Dwi Septiani Shum MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Bahasa memang memiliki andil paling besar dalam suatu komunikasi, karena bahasa merupakan syarat utama untuk terjadinya komunikasi. Bahasa juga dapat menunjukkan bangsa. Tingkat peradaban dan jati diri bangsa salah satunya ditunjukkan oleh cara berbahasa masyarakatnya. Bahasa menunjukkan cerminan pribadi seseorang, dapat diidentifikasi dari perkataan yang ia ucapkan. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena itu, dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan dirinya sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Pernyataan sikap bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada Agustus tahun 2002. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau iptek. Iptek berkembang terus sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan iptek yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, e-business, e-commerce, TV edukasi, dan lain-lain melaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Untuk dapat meminimalisir adanya gejolak yang mengancam kerukunan dan kesatuan bangsa, bahasa Indonesia adalah sebagai alat pemersatu untuk menjaga stabilitas nasional sehingga terciptanya masyarakat yang kondusif yang pada akhirnya mempercepat proses pembangunan di berbagai bidang di seluruh wilayah Nusantara. Dalam rangka memperkuat peran bahasa Indonesia dalam pembangunan, maka dibutuhkan pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Bergulirnya era globalisasi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan, baik itu budaya, ilmu, dan teknologi, membawa pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Luas wilayah dan bentuk negara kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan memiliki latar belakang bahasa daerah masing-masing sangat memungkinkan terjadinya perubahan kosakata dan dialek di tiap-tiap daerah. Untuk menjaga keutuhan bahasa Indonesia, komunikasi yang intensif antar daerah harus dioptimalkan. 1. Peran bahasa dalam kaitannya dengan dunia kesenian. Dalam rangka perbincangan tentang seni, terdapat 2 perkara yang dapat dikategorikan daripada bidang tersebut, yaitu seni rupa dan seni persembahan. Secara prinsipnya, seni rupa merujuk kepada sebarang hasil seni visual atau tampak, manakala seni persembahan merujuk kepada hasil karya yang dipamerkan untuk tontonan khalayak ramai. Bahasa dapat diartikan sebagai sebuah perambangan yang memberikan makna terhadap suatu konsep. Menurut Bloch dan Traeger,
pada tahun 1942, bahasa merupakan sebuah kumpulan simbol vokal yang digunakan masyarakat sosial untuk berkomunikasi. Secara asas, bahasa digunakan manusia untuk berhubungan antara satu sama lain. Meskipun begitu, lewat sistem bahasa, para pengkaji berupaya untuk mengenal sistem kehidupan budaya, adat, dan kosmologi masyarakat tersebut. 2. Peranan bahasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Sunario, tanpa adanya bahasa, termasuk bahasa Indonesia, iptek tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi, dan peran ganda, yaitu sebagai akar dan produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa peran bahasa serupa itu, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Implikasinya di dalam pengembangan daya nalar menjadikan bahasa sebagai prasarana berpikir modern. Oleh karena itu, jika cermat dalam menggunakan bahasa, kita akan cermat pula dalam berpikir, karena bahasa merupakan cermin dari daya nalar atau pikiran. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan di atas adalah bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, dengan bahasa, kita dapat mensosialisasikan pada semua orang tentang bagaimana menjadi individu yang berguna agar dapat membangun bangsa di masa yang akan datang. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan sangatlah penting sebagai pemersatu bangsa karena untuk menyatukan berbagai budaya dan bahasa daerah, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Seperti halnya untuk menyatukan pendapat rumusan rencana kenegaraan, sehingga kita dapat mengetahui informasi-informasi dari dalam negeri sebagai sumber pengetahuan negara. Adapun saran yang ingin saya sampaikan adalah sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya menyarankan agar kita pemuda Indonesia harus bangga terhadap negara dan bahasa kita yaitu Indonesia. Dengan menjunjung tinggi negara kita, beberapa tahun ke depan Indonesia akan lebih maju. Yang paling penting adalah kita tidak akan berhenti mempelajari bahasa kita yaitu bahasa Indonesia secara baik dan benar, agar di kemudian hari anak cucu kita bisa terus menerapkan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Walaupun zaman terus berkembang, tetapi bahasa Indonesia tetap menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Maju terus Indonesiaku. Sekian presentasi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dwi Septiani karena sudah berbaik hati mengizinkan saya untuk menjelaskan tugas besar 2 saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.